Di awal film, kita akan dibawa ke sebuah kota Sisilia yang berada di negara Italia. Kemudian memperlihatkan seorang bos mafia bernama Farmer yang sedang mengajak cucunya pergi ke markas tempat pembuatan barang haram. Namun, saat mereka baru saja sampai, Farmer dibuat terkejut setelah melihat beberapa anak buahnya yang sudah tergeletak tidak bernyawa. Farmer yang merasa ada yang tidak beres, ia pun menyuruh sang cucu untuk tetap menunggu di dalam mobil. Aspetta. Lalu, Farmer menghampiri salah satu anak buahnya yang masih hidup. Di sini si anak buah mengatakan kalau markas mereka baru saja diobrak-abrik oleh seorang pria. Namun untungnya, pria tersebut sudah tertangkap dan sekarang ada di dalam. Dan ternyata, pria yang mengobrak-abrik markas Farmer tersebut adalah jagoan kita semua yaitu Robert. Sekilas info, kalau Robert ini adalah mantan pasukan khusus Amerika yang sering membantai para mafia tanpa pandang bulu. Bahkan, ia juga pernah menjadi mesin pembunuh bagi pemerintahan Amerika. Kembali pada Robert, yang sekarang sedang ditanya oleh Farmer mengenai apa tujuan Robert melakukan semua ini. Tu sei venuto qua da solo che You? e sei venuto lo stesso. Dan Robert pun menjawab kalau Farmer harus segera menghentikan pembuatan barang haramnya tersebut sekarang juga. Dan kalau tidak, ia akan membantai Farmer berserta anak buahnya. Dan Robert memberikan waktu 9 detik kepada Farmer untuk memikirkan hal tersebut. You took something that didn't belong to you. I'm here to take it back. Nessuno ci è mai riuscito. Alla fine siamo dove dovremmo essere. That's 9 seconds. Mendengar hal itu, Farmer pun langsung tertawa. Karena bagaimana Robert ingin membantai mereka semua, sementara Robert sekarang sudah dalam keadaan terpojok. Hingga Farmer menyuruh anak buahnya untuk langsung menghabisi Robert. Namun, dengan sangat mudahnya Robert mampu meratakan semua anak buah Farmer, termasuk Farmer itu sendiri. A parte il fatto che stai a pochi metri. Finger on the trigger, but he's a foot too close, which renders. Dan inilah The Equalizer 3. Setelah meratakan mereka semua, Robert hendak pergi dari tempat tersebut. Dan di luar, ia tak sengaja bertemu dengan cucu Farmer yang masih ada di dalam mobil. Fermo. Resta in macchina. Robert pun mengabaikan anak tersebut dan bergegas untuk pergi. Namun, tanpa disangka-sangka, si anak malah menembak Robert menggunakan senjata milik kakeknya. Robert yang tidak mungkin membalas anak tersebut, ia pun hanya membiarkan si anak kabur. Kemudian, Robert yang merasa luka tembak di punggungnya ini cukup parah, ia pun akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Tapi ternyata, peluru di pistolnya sudah habis. Sehingga Robert berpikir kalau Tuhan masih menginginkan dirinya untuk tetap hidup. Setelah itu, Robert pun bergegas untuk pergi menggunakan sebuah mobil. Hingga di tengah perjalanan, luka Robert yang semakin parah membuatnya langsung tak sadarkan diri. Beruntung, tak lama dari itu, ada seorang polisi lokal yang datang dan segera membawa Robert kepada seorang dokter yang baik hati yang bernama Enzo. Signore, mi sente? Singkat waktu, Robert sekarang sedang dioperasi oleh dokter tersebut. Hingga pada akhirnya, operasi tersebut berjalan dengan lancar. Dan peluru di punggung Robert berhasil dikeluarkan. Stai entrando in shock. Grazie, così va bene. Tu, Come è caduto? Gli hanno sparato. è una pulita la ferita. Keesokan harinya, Robert pun akhirnya sadar. Dan ia sangat berterima kasih kepada Enzo. Di sini Enzo meminta Robert untuk tinggal saja di rumahnya. Karena kebetulan, Enzo juga sudah tidak mempunyai keluarga lagi. Joe le ha salvato la vita. Uno cattivo. No, a casa. No, no. Beberapa hari kemudian,
Robert yang sudah mulai pulih, ia pun memutuskan untuk berjalan-jalan di kota tersebut. Kemudian ia nongkrong di sebuah kafe sambil melihat-lihat keadaan sekitar. Enzo, Thank you, Enzo. How long 3 days to... Buongiorno, te. Tea. Tak lama kemudian, ia dihampiri oleh seorang polisi lokal bernama Bonucci, yang mana ternyata Bonucci ini adalah orang yang sebelumnya membawa Robert ke rumah si dokter. Di sini, Robert pun berterima kasih kepada Bonucci, karena kalau dulu ia tidak diselamatkan, pasti sekarang Robert sudah tewas. Buongiorno. Four. Yes. Understand. Thank you. Di hari-hari berikutnya, Robert pun kembali berjalan-jalan di kota tersebut. Dan Robert pun tampak senang dengan suasana kota yang terlihat para warganya begitu sangat ramah. Hingga suatu saat, ketika Robert sedang menongkrong di sebuah kafe, ia tak sengaja melihat si pemilik kafe yang memberikan jatah setoran kepada anggota geng. Di sini, Robert pun hanya diam dan tidak bisa melakukan respon apapun. Salata per lei. Buon appetito. Di siang harinya, saat Robert akan pulang ke rumah Enzo, ia kembali melihat gerombolan geng tadi, yang sekarang sedang memalak seorang penjual ikan. Diketahui salah satu pemimpin geng itu bernama Marco. Terlihat Marco yang mengamuk kepada si penjual ikan karena setoran yang ia berikan tidak sesuai dengan keinginan Marco. Robert yang menyaksikan kejadian tersebut, lagi-lagi ia hanya bisa diam, karena ia belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Ditambah kondisi Robert yang juga masih belum sembuh total. Ti pago la prossima settimana, tranquillo. Va bene così, vai. Va bene così. Alla prossima. Buono. Bravo Angelo. Andiamo, forza. Andiamo. Scene berpindah ke kelompok Marco yang sedang pulang ke markas mereka. Dan ternyata, pemimpin dari kelompok ini adalah seseorang yang bernama Vincent. Diketahui, Vincent adalah kakak kandungnya Marco, dan kelompok mereka diberi nama Camorra. Di sini, Vincent menyuruh Marco untuk lebih giat lagi untuk memalak kepada semua pedagang yang berada di kota. Oh, brada. Ci devo uscire tutto qua. Le riscossioni, non fa problema. Lagi che ha da fa. Malam harinya, memperlihatkan Robert yang sedang makan malam sambil berbincang dengan Enzo. I'm going to the market tomorrow. Do you need anything? Oh, what kind of fish you like? Fish, I like three. Cheers. Salad. Keesokan harinya, Robert dengan sengaja mendatangi si penjual ikan yang kemarin sempat dihajar oleh Marco. Ternyata Robert ingin membeli beberapa ikan untuk menu makan malam nanti bersama Enzo. Namun, saat Robert akan membayar, si penjual ikan menolak bayaran tersebut. Karena dirinya selalu memberikan ikan gratis kepada setiap pelanggan baru. Ditambah kalau Robert itu adalah temannya Enzo. Mengetahui hal itu, Robert langsung merasa respect dan berterima kasih kepada si penjual ikan. Sauri. Spigola, I know. Spigola. Branchie rosa o rosse? Grazie. Sempre orata? Dorada. Orata, yes. Orata. Ospite nostro. Tu sei un amico di Enzo, non ti posso No, far pagare. Amico di Enzo, non ti posso far pagare la prossima volta. Thank you. 10 euro, 10 euro. Di malam harinya, saat Robert sedang berada di luar dan semua pertokoan sudah pada tutup, tiba-tiba ia dikagetkan dengan para warga yang berlarian menuju toko si penjual ikan. Ternyata, toko si pemilik ikan tersebut sudah habis terbakar entah oleh siapa. Robert yang juga ikut menyaksikan hal tersebut, ia sudah bisa menebak kalau kebakaran ini pasti disebabkan oleh kelompok Camorra. Apalagi tepat di seberang jalan, kelompok geng tersebut sedang cengar-cengir melihat kejadian kebakaran tersebut.
Setelah kejadian pembakaran toko tersebut, terlihat Bonucci, si polisi lokal, tengah memeriksa semua CCTV di sekitar toko. Hingga pada akhirnya, Bonucci menemukan bukti-bukti kalau pelaku dari pembakaran toko tersebut adalah kelompok Camorra. Bonucci pun melaporkan kejadian tersebut kepada atasannya. Sì, pronto, buongiorno. Maresciallo Giorgio Bonucci. Sospettato di incendio doloso. Keesokan harinya, saat Bonucci hendak menjemput anaknya di sekolah, ternyata guru di sana memberitahu kalau anaknya sudah dijemput oleh segerombolan orang dan katanya akan menunggu Bonucci di rumahnya. Mendengar hal tersebut, Bonucci pun langsung segera pulang dengan perasaan was-was. È venuto a prenderla uno dei vostri poco fa. Sua figlia è uscita da scuola prima. Sesampainya di rumah, ternyata kelompok Camorra sudah menunggu kedatangan Bonucci. Mereka sengaja menyandera istri dan anak Bonucci karena ia telah ketahuan sedang mengusut kasus pembakaran toko ikan tersebut. Kemudian, Marco tanpa ragu langsung menghajar Bonucci habis-habisan. Di sini Marco mengatakan apabila Bonucci berani sekali lagi mengusik kelompok mereka, maka Marco tidak akan segan-segan menghabisi keluarganya. Carabiniere! Ti prego! Bambina! Si fa male, capito? Sore harinya memperlihatkan Bonucci yang baru saja diobati oleh Enzo. Karena di bagian kepalanya ada yang bocor akibat dihajar oleh Marco. Di sana juga sudah ada Robert yang tak sengaja bertemu dengan Bonucci. Kemudian Robert bertanya apa yang sebenarnya terjadi kepada Bonucci. Enzo mengatakan kalau Bonucci baru saja dihajar oleh geng Camorra karena sudah mengusut kasus kebakaran toko ikan semalam. Mendengar hal itu, Robert semakin tambah murka kepada kelompok geng tersebut. What happened to Joe? It's the Camorra, the 'Ndrangheta. Di malam selanjutnya, Bonucci terlihat mengajak anak dan istrinya untuk makan malam di restoran. Bonucci tidak mau kalau anak dan istrinya menjadi syok atas kejadian kemarin. La taglia papà. Mangia. Namun, saat mereka sedang asyik makan, tiba-tiba mereka didatangi oleh geng Camorra. Di sini, Marco mengatakan kepada Bonucci kalau tujuannya adalah ingin meminjam perahu patroli untuk mengangkut barang haram milik kelompoknya. Come è? Ma va a testa, maresciallo, ti fa male? Oh, ti devo chiedere un favore. Si può fare? Robert yang kebetulan ada di restoran tersebut, ia hanya menatap tajam ke arah Marco. Hingga Marco yang menyadarinya, ia pun segera menghampiri meja Robert dan bertanya kenapa Robert melihatnya seperti itu. Marco mengatakan kalau Robert jangan pernah berani macam-macam kepada dirinya kalau Robert masih ingin hidup. You like being in other people's business. You should stay out of things that are not your concern. Please, do it somewhere else. Hingga ketika Marco akan menyerangnya, Robert bisa mengalahkannya dengan hanya sekali gerakan. Marco dibuat tak berdaya oleh Robert. Di sini, Robert menyuruh Marco untuk mengusir anak buah Marco yang ada di sana sebelum ia mematahkan tangannya. Kemudian, Robert juga meminta pistol yang dibawa oleh Marco. Tell your compadres that they can leave. Tell them to beat it. Your ways. Put it on the table. Setelah semua yang ia perintahkan dituruti, Robert pun akhirnya melepaskan Marco karena ia tidak enak dengan pengunjung restoran yang lain. Kemudian, terlihat Marco yang begitu kesal kepada Robert karena sudah mempermalukannya di depan umum. Hingga Marco mengajak anak buahnya untuk menyerang Robert secara bersamaan. Piglialo furgone, forza. Ti ammazzare sto figlio di puttana, va. Andiamo. Andiamo alla pistola, forza. Namun, ketika mereka akan menyerang, Robert mampu meratakan Marco beserta anak buahnya dengan begitu mudahnya.
Keesokan harinya, datanglah seorang ketua polisi korup yang menghampiri Vincent untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian adiknya tersebut. Mi dispiace per tuo fratello. Di sini, si ketua polisi mengatakan kalau CIA sudah mulai mengusik bisnis mereka. Namun, Vincent tidak peduli karena ia sudah menyuruh orang untuk mengurus para CIA tersebut. È arrivata la CIA. Devi chiudere tutto. Scoprirà che non sono stati i terroristi. Ma la ragazza ci pensi? Ti assicuro che nessuno mi tocca. Si ketua polisi mengatakan kalau Marco mungkin dihabisi oleh gangster lain dan hal itu adalah hal yang sangat biasa. Tersinggung dengan jawaban tersebut, Vincent segera menyuruh anak buahnya untuk menahan si ketua polisi lalu menusuk dan menghilangkan satu tangannya. Kemudian, Vincent menyuruh si ketua polisi untuk mencari pelaku yang sudah menghabisi Marco adiknya. Frate mi è morto e tu stai qua a parlare stronzate. O tu stai a scordare posto tuo io. Io trovo che ho ucciso a frate, ma merda, capito? Ci siamo capiti? Scene berpindah kepada para anggota CIA, termasuk Emma. Ketika mereka hendak pergi, tiba-tiba ada sebuah ledakan, di mana ledakan tersebut berhasil menghabisi mereka semua yang ada di sana. Chief Burrell is being attacked. By who? This officer will escort you to the hospital. Terrorist. It's the Gomorrah. Sementara itu, Emma masih selamat, namun mengalami luka yang sangat cukup parah. Take care of her, okay? Farò del mio meglio. I got this. Di malam harinya, kelompok geng Kamura yang dipimpin langsung oleh Vincent mendatangi rumah Bonucci untuk mereka sandra. Vincent bertanya kepada semua warga, siapakah yang sudah menghabisi Marco adiknya? Dan apabila tidak ada yang mau mengaku, maka Vincent tidak akan segan-segan untuk menghabisi mereka. Mendengar ancaman Vincent tersebut, semua warga hanya bisa terdiam. Mio fratello è stato ammazzato dalle vostre strade! Portatemi chi l'ha ucciso! Hingga tak lama kemudian, muncullah Robert yang menghampiri mereka. Di sini, Robert langsung mengaku kalau orang yang sudah menghabisi Marco adiknya adalah dirinya sendiri. Mendengar hal itu, Vincent merasa puas karena orang yang ia cari sekarang sudah ada di hadapannya. Roberto! Show yourself! I killed your brother. Here I am. I understand I can take anything I want. Ketika Vincent hendak menembak Robert, tiba-tiba semua warga mengeluarkan ponselnya dan merekam kejadian tersebut. Pada akhirnya, kelompok Vincent pun yang tidak mau nantinya mereka viral, memutuskan untuk mengurungkan niatnya untuk menghabisi Robert saat itu juga. Kemudian, mereka pun segera bergegas pulang ke markas mereka. Ora spara pure a me! Sì, e poi ammazza me, eh? Dai, si stanno registrando, Vincent. But it won't last long. Ma c'era tutto quanto! Sesampainya di markas, Vincent mengatakan kalau sekarang semuanya sudah tahu siapa pelaku yang menghabisi Marco. Untuk itu, mereka harus segera melenyapkan Robert pada besok malam. Kemudian, Vincent menyuruh mereka untuk berjaga secara bergantian, sementara dirinya akan tidur. Che sapevano l'americano? Pure che agenda nostra. Nessuno parla. Ammacirano l'americano. Rimane, Simone. Rimane! Beberapa jam setelah itu, ternyata Robert langsung mendatangi markas mereka. Dan pada malam itu juga, Robert langsung menghabisi anak buah Vincent satu persatu. Che cazzo? Menyadari akan hal tersebut, Vincent seketika menjadi ketakutan. Ditambah lagi, tiba-tiba satu anak buah Vincent terjun bebas dari atas plafon.
Vincent pun berusaha untuk kabur, namun dengan cepat ia dilumpuhkan oleh Robert. Saat Vincent tersadar, ia sudah dalam keadaan terikat dan nampak mukanya yang sangat pucat. Ternyata, selagi Vincent tadi pingsan, Robert sudah memasukkan barang haram ke mulut Vincent. Setelah itu, Robert melepaskan Vincent dan menyuruhnya untuk kabur sejauh mungkin. How are you? You have less than 6 minutes before the pill stop. Dengan tertatih-tatih, Vincent terus berjalan keluar meminta tolong. Sementara Robert dengan santainya terus mengikuti Vincent kemanapun. Hingga tepat pada waktu 6 menit, Vincent pun akhirnya mati akibat overdosis. Keesokan harinya, memperlihatkan Emma yang masih berada di rumah sakit. Saat itu, Emma sedang menonton berita yang mengabarkan kalau geng Camorra yang masih tersisa tiba-tiba menyerahkan diri kepada polisi. Tak lama dari itu, Robert datang untuk menjenguk Emma. Missing all the fun. Thank you. For? Dan film pun selesai.